Saudara Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu di Masjid At-Taufik di Jakarta Selatan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Ketua DPR RI Puan Maharani melaksanakan kegiatan bersama dengan anak-anak yatim piatu di Masjid At-Taufik Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Puan Maharani memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu dan santri dari pesantren Al-Misbah, Tanjung Priok. Menurut Puan, acara santunan ini digelar dengan tujuan untuk berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, bulan penuh suci, jadi memang niatnya itu insya Allah adalah ingin bersama-sama dengan sahabat terbatas dan tentu saja keluarga terbatas bergotong royong untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung sehingga mereka bisa ikut menikmati bulan Ramadan ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Jadi ini sedikit perhatian dari kami untuk bisa memberikan sedikit kebahagiaan di bulan Ramadan ini buat anak-anak yang ada di panti asuhan. Selain memberikan santunan, berbagai kegiatan keagamaan mulai dari khataman Al-Quran hingga sholat tarawih bersama berlangsung khidmat dan penuh kehangatan bersama dengan keluarga dan kerabat terdekat. Dalam acara terlihat hadir sang ibu yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, suami Puan, Hapsoro Sukmono Hadi, beserta kedua anaknya. Terlihat juga Menkumham Yasona Lauli dan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Pramono Anung yang hadir mengikuti acara. Asri Gunawan, Febri James, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Gereja Katedral Jakarta siap menampung 3.500 umat Katolik dalam Misa Jumat Agung. Ada 3 jadwal misa untuk umat yang disiapkan pengurus Gereja Katedral pada misa hari ini. Sejumlah persiapan dan penjagaan menjelang Misa Jumat Agung dilakukan pengurus Gereja Katedral bersama pihak kepolisian. Terpantau juga umat yang sudah datang pagi ini untuk mengikuti Jalan Salib yang digelar sebelum perayaan Misa Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta. Nantinya Misa Jumat Agung akan dibagi menjadi 3 sesi, yakni pukul 12 siang, pukul 15, dan terakhir pada pukul 18. Umat yang datang diharapkan bisa mematuhi protokol kesehatan, yakni tetap menggunakan masker. Dan saudara, untuk memantau bagaimana jalannya Misa Jumat Agung atau menjelang misa pada saat ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano di Gereja Katedral Jakarta. Francisco, bagaimana persiapan dan tampaknya ini sudah mulai acara apa yang sedang berlangsung di sana? Silakan. Baik, selamat pagi Bayu dan juga saudara. Benar bahwa hari ini adalah Misa Jumat Agung yang nanti akan digelar sebagai 3 sesi. Dan yang pertama ini adalah pada pukul 12 siang nanti. Nah, di belakang kami adalah merupakan Jalan Salib yang digelar oleh orang muda Katolik dari Paroki Katedral Jakarta yang dikemas secara kreatif. Nah, kalau biasanya Jalan Salib ini dilangsungkan ini di dalam gereja dengan adanya sejumlah prosesi yang cukup formal seperti itu. Namun kali ini untuk Jalan Salib ini dikemas secara kreatif oleh orang muda Katolik. Setidaknya tadi informasi yang kami dapatkan ada 80 orang muda Katolik yang kemudian dilibatkan dalam acara ini sebelum nantinya pada ibadat Jumat Agung yang nanti digelar pada pukul 12, 15, dan juga pukul 18. Dan untuk perayaan ibadat Jumat Agung pada hari ini juga digelar secara hybrid pada pukul 12 dan juga 15, sehingga umat yang datang ini yang tidak tertampung kemudian di gereja itu bisa mendatangi atau juga melihat pada streaming media yang dimiliki oleh Keuskupan Agung Jakarta ataupun juga Gereja Katedral Jakarta. Nah, dari pantauan kami juga untuk pengamanan juga ini sudah dilakukan. Tadi kalau kami lihat ada tim gegana yang menyisir seluruh lokasi yang ada di Gereja Katedral untuk menjaga agar jalannya ibadat Jumat Agung ini berjalan dengan lancar dan juga tanpa gangguan. Dan kalau kami lihat dan juga kami pantau juga, Bayu dan juga saudara, nantinya masyarakat ataupun juga umat Katolik yang akan melaksanakan ibadat Jumat Agung ini bisa mengikuti arahan dari petugas, khususnya adalah petugas parkir, di mana ada 4 kantung parkir kemudian ini disediakan. Yang pertama ada di Masjid Istiqlal, kemudian ada di BK TNI AD, dan juga ada di Santa Ursula dan PT Pos Indonesia. Bayu. Baik, Francisco Donasiano, terima kasih laporan Anda dari Gereja Katedral Jakarta. Dan saudara tetap bersama kami
kami akan hadirkan bagian akhir dari Sapa Indonesia Pagi setelah jeda.